Hai, dukung kami. Kami bukan apa-apa tanpa kalian. Tujuan kami hanya menghibur. Persatuan kalian membuat kami terus berkarya. Untuk itu silakan subscribe dan tekan tombol lonceng, serta bagikan channel ini ke sahabat kalian. Terima kasih. Halo sahabat bagi-bagi, apa kabarnya? Kita ketemu lagi di acara yang paling spektakuler se-Indonesia. Sahabat bagi-bagi, semoga dalam keadaan sehat ya. Sahabat bagi-bagi, negara mana yang tidak membutuhkan militer? Pasti semua negara membutuhkan militer. Militer berperan penting dalam menjaga kedaulatan suatu bangsa. Militer kuat maka makin disegani bangsa itu. Bisa kita lihat Amerika, Rusia, dan China. Ialah negara yang memiliki kesatuan militer paling brutal saat ini. Kali ini bagi-bagi akan membandingkan kekuatan militer TNI kita dengan Korea Selatan. Korea Selatan juga tidak bisa dianggap remeh. Dalam alutista perang, Korea Selatan masuk salah satu yang tercanggih. Terbukti mereka banyak mentransfer teknologi militer ke Indonesia. Oh iya sahabat bagi-bagi, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe dan bagi-bagi ke sahabat kalian ya. Sahabat bagi-bagi, langsung saja kita bahas 4 perbandingan TNI versus tentara Korea. Langsung aja kita masuk yang nomor 4. Nomor 4, rakyat Korea Selatan yang menyusut sedangkan Indonesia overdosis. Dilansir CNN Indonesia, di saat negara tetangganya, Korea Utara, terus menambah jumlah serdadu, militer Korea Selatan justru berencana mengurangi jumlah tentara. Mereka berniat memangkas 100.000 pasukan angkatan darat dalam 3 tahun ke depan. Karena jumlah penduduk lelaki di negara itu terus menyusut. Militer Korsel juga menuturkan jumlah korps angkatan darat akan berkurang dari saat ini 8 menjadi 6 korps pada tahun 2022. Divisi angkatan darat juga ikut berkurang, yakni dari 38 menjadi 33 pada 2025 mendatang. Kantor berita Yonhap menuturkan pengurangan personel dilakukan menyusul jumlah populasi, terutama pria usia produktif yang terus menyusut. Pemerintah Korsel saat ini masih terus berjuang meningkatkan angka kelahiran secara umum di negeri ginseng tersebut. Pada 2018, angka kelahiran Korsel terus turun menjadi hanya pada level 0,98%. Sahabat bagi-bagi, ini justru berbanding terbalik dengan Indonesia. Laki di negeri kita malah overdosis kebanyakan. Dan pemuda Indonesia memiliki hasrat reproduksi yang besar. Bahkan pemerintah sampai terus-menerus mensosialisasikan program keluarga berencana. Jadi Indonesia bisa sewaktu-waktu menambah jumlah personil TNI. Semoga kalian termasuk pemuda yang rajin reproduksi ya. Langsung aja kita masuk nomor 3. Rakyat Indonesia minat menjadi TNI sedangkan Korea tidak. Tidak dipungkiri bahwa rakyat Indonesia banyak mendambakan diri menjadi TNI. Terbukti bila ada lowongan masuk TNI dari angkatan manapun, pendaftar selalu membeludak dari jumlah yang dibutuhkan. Bahkan menurut riset, pendaftar mencapai 1000% dari jumlah lowongan yang diminta. Ini membuktikan rakyat Indonesia tidak takut mati. Karena resiko dalam menjadi TNI benar-benar tinggi, dari aspek latihan bahkan tugas. Berbanding terbalik tentu saja dengan Korea Selatan. Di Korea Selatan, bahkan pemerintah memberikan gaji tinggi jauh di atas TNI, dan mewajibkan militer kepada warganya. Bahkan para bintang K-pop dan aktris Korea banyak yang kena hukuman karena menghindari wajib militer. Seperti yang kita tahu, Korea terbelah menjadi 2 setelah merdeka dari Jepang tahun 1985, menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Kedua negara ini selalu berperang sampai tahun 1953, dan belum menemui kesepakatan damai hingga sekarang. Dengan keadaan itu, Korea Selatan mewajibkan rakyatnya ikut wamil. Wajib militer diberlakukan pada usia 19 sampai 35 tahun selama 2 tahun. Tentu dengan keadaan ini, jiwa nasionalisme tentara Korea akan berbeda dengan TNI. Bahkan beberapa tayangan menampilkan saat para tentara Korea ini dihibur para penyanyi K-pop sampai menangis kegirangan. Beda ya dengan sorot mata para TNI kita yang mematikan. Oke, lanjut aja kita masuk nomor 2. Bentuk fisik tentara yang berbeda. Entah karena itu adalah antara wajib militer atau bukan. Bentuk fisik TNI Indonesia dan tentara Korea yang kita lihat di tayangan menunjukkan perbedaan besar. Bentuk fisik tentara kita sangat sangar seperti mesin tempur. Sedangkan bentuk fisik tentara Korea seperti pekerja kantoran. Bahkan bisa kita lihat di tayangan. Tentara Korea ada yang memakai kacamata di usia prima mereka. Berbeda dengan TNI kita, bahkan syarat menjadi TNI pun tidak berkacamata.
Kalau secara personal bisa kita lihat sahabat bagi-bagi, TNI kita jauh lebih unggul. Oke, kita masuk nomor yang paling ditunggu-tunggu yaitu nomor 1. Metode latihan yang berbeda. Seperti yang kita tahu, latihan tempur TNI kita terkenal yang paling sadis di dunia. Bahkan tentara Amerika menyebutnya latihan gila. Jika tidak memiliki mental yang kuat, maka akan menangis atau terkencing-kencing. Dengan metode pelatihan yang dilakukan oleh pasukan elit TNI ini, dalam latihan yang sempat direkam dan diunggah ke YouTube tersebut, ada beberapa orang instruktur yang berdiri di atas menara dan menembaki para prajurit yang sedang berlatih dengan cara tiarap di sebuah lahan berlumpur. Tidak tanggung-tanggung, banyak tembakan yang dilepaskan dengan menggunakan senjata semi-otomatis AK-47 buatan Soviet untuk menguji mental dan kesiapan para prajurit elit Pashas ini. Bahkan video tersebut menjadi viral dan ditonton sekaligus diulas berbagai pihak di seluruh dunia. Bahkan tentara Korea yang sudah ikut wamil terpukau. Bahkan sampai membuat tayangan tentara Korea reaksi to TNI. Banyak orang yang menganggap bahwa metode latihan tersebut sangat tidak manusiawi. Namun justru hal inilah yang membuat para prajurit elit Pashas memiliki ketangguhan dari sisi mental dan fisik dibandingkan dengan tentara-tentara dari negara lain. Latihan ini terbukti dengan latihan bersama antara Kopassus dan tentara elit Korea. Pada latihan, pasukan komando Korea Selatan mengundang decak kagum dunia. Pasukan ini berlatih di dalam sungai es yang membeku. Pasukan Batalion 707 tersebut juga melakukan latihan serangan di tengah hawa dingin. Ternyata komando pasukan khusus TNI Angkatan Darat rupanya rutin melakukan latihan dengan pasukan khusus Korea Selatan. Biasanya mereka berlatih bersama di training site 47 Gwangju, sebuah area latihan untuk latihan anti-teror dengan fasilitas sangat lengkap. Di sini ada sebuah pesawat Boeing 747, kereta api, bus, gedung perkantoran, dan bank. Semuanya untuk latihan pembebasan sandera dan pertempuran jarak dekat. TNI merasa perlu mengirimkan prajurit Kopassus berlatih di Korea Selatan. Meski TNI jagoan perang hutan dan berasal dari daerah tropis, pasukan elit ini juga harus mampu bertempur di daerah bersalju dan wilayah ekstrim lainnya. Pada awalnya pasukan Kopassus yang datang sempat kedinginan saat tiba di Korea Selatan. Namun dalam beberapa hari, Kopassus segera bisa menyesuaikan diri karena gemblengan dan fisik yang kuat. Cuaca dingin tak lagi jadi halangan. Bahkan ketika ada latihan fisik berupa lomba lari menuju bukit dengan pasukan Korea, prajurit Kopassus bisa menang dan mencapai puncak lebih dulu. Hal ini membuktikan kemampuan Kopassus yang tinggi. Kisah ini dimuat dalam buku Kopassus untuk Indonesia yang ditulis Iwan Santosa dan E. Anatanegara dan diterbitkan oleh R dan W. Salah satu latihan yang unik dan berbahaya bagi Kopassus adalah terjun di permukaan salju yang mengeras. Jika tidak ada salju, tanahnya merupakan tanah lunak sehingga ketika mengeras tertutup salju dan timbul retakan, dan permukaannya dengan pinggiran yang setajam pisau. Mendarat di permukaan seperti ini adalah hal baru untuk Kopassus, sehingga untuk menghindari salah mendarat mereka harus berhati-hati sambil memilih permukaan salju, kata Letkol IGP Denny Karya yang pernah mengikuti latihan di bawah 0 derajat Celcius ini. Walaupun baru pertama TNI kita bisa langsung menyesuaikan bentuk latihan, bahkan bisa mengalahkan tentara Korea Selatan yang sudah biasa